Halo, selamat pagi Bu Wida. Bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Baik Ibu, kalau Ibu gimana? Kalau saya sangat luar biasa baik pagi hari ini. Ngomong-ngomong, kita hari ini berdiskusi terkait dengan coaching ya Bu ya? Iya Ibu, jadi saya akan melakukan coaching nanti dengan rekan saya Ibu Prima. Oh iya. Sesuai dengan apa yang Ibu tahu terkait coaching, ada tahap-tahapannya kan Bu ya? Bisa tidak Ibu sebutkan tahapan-tahapan coaching? Ya, sesuai dengan yang Ibu sudah sampaikan ya, kemarin kan saya sempat menghubungi Ibu juga untuk memastikan kegiatan hari ini. Jadi Ibu juga menyampaikan ke saya bahwa untuk kegiatan kita hari ini tuh akan ada 3 sesi gitu ya Bu ya. Tahap pertamanya nanti pra observasi, jadi kegiatan awal sebelum saya melakukan coaching. Kemudian nanti ada juga tahap observasi, jadi Ibu akan mengamati kegiatan coaching yang saya lakukan. Dan yang ketiga itu pasca observasinya Bu. Jadi Ibu memberikan refleksi dari hasil pengamatan Ibu terkait kegiatan coaching saya. Wow, luar biasa. Dari tahapan-tahapan atau kegiatan coaching tersebut, kita mempunyai kompetensi ya Bu ya. Kita ada 3 kompetensi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, kompetensi mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang kira-kira akan menjadi fokus Ibu Wida untuk kegiatan coaching pada pagi hari ini? Nah, itu dia Bu. Jadi jujur Bu, dari ketiga kompetensi tersebut yang tadi Ibu sampaikan ya, kompetensi yang saya rasa masih kurang dalam diri saya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin Ibu fokuskan terkait dengan menanyakan pertanyaan berbobot, adakah alasan tertentu yang kiranya menjadi alasan kenapa Ibu lebih memfokuskan untuk menanyakan pertanyaan berbobot? Oh, tentu Ibu ada alasannya. Jadi saya merasa ketika saya melaksanakan atau melakukan praktek coaching ini ya Bu ya, bagian identifikasi itu kan mulai menggali ya, Betul. apa yang menjadi kendala dari si coaching, kemudian bagaimana solusinya juga kan untuk di uh, aksinya gitu ya, rencana aksinya. Jadi saya merasa saya belum bisa mengajukan pertanyaan yang mampu mendorong atau menstimulus rekan saya yang coaching ini untuk menemukan ide ataupun solusi secara mandiri untuk apa yang dia hadapi kendalanya. Jadi gini loh Bu, saya merasa pertanyaan saya itu harus menukik dulu ke masalah yang disampaikan atau dialami oleh coaching ini, barulah saya bisa membantu atau menuntun mereka untuk menemukan solusinya, seperti itu. Berarti itu alasannya Ibu. Nah, terkait dengan alasan tersebut, apa harapan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan kita coaching pada pagi hari ini? Ya, jadi harapan saya ya Bu, pertama itu saya bisa mengasah dan meningkatkan lagi kemampuan saya, terutama untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dari kegiatan praktik coaching yang kita lakukan hari ini. Kemudian saya juga bisa mempraktikannya dalam kegiatan saya, baik itu dengan rekan sejawat maupun murid-murid. Dan yang paling penting sih Bu, saya bisa meningkatkan dan memperbaiki apa yang kurang dari praktik coaching ini sesuai dengan pengamatan dari Bu Yeni nanti. Oh, baiklah. Luar biasa sekali yang Ibu sampaikan terkait alasannya dan semoga tercapai ya Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pada pagi hari ini? Sangat siap Ibu. Ya, luar biasa. Kita mulai ya Ibu. Siap Ibu. Ya. Selamat pagi Bu Prima, apa kabarnya hari ini? Sehat nih? Selamat pagi Bu Wida, saya sehat. Astohara, Ibu bagaimana Bu? Wah, saya sehat Bu, terima kasih ya udah tanyain kabar saya. Nah, jujur nih Bu, hari ini saya senang sama semangat sekali loh ketemu sama Bu Prima. Walaupun waktu kita mungkin nggak lama ya Bu ya, cuma 10 menitan mungkin. Nah, karena terbatasnya waktu nih, saya mau tanya Bu Prima, kira-kira apa sih yang Ibu Prima harapkan bisa kita capai gitu ya dari obrolan kita yang waktunya singkat ini Bu? Jadi begini Bu, ada hal yang membebani pikiran saya selama beberapa hari ini. Jadi saya berharap diskusi kita kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke, jadi saya jadi kepo nih ya Bu ya, pengen tahu gitu masalah atau beban yang sedang Ibu rasakan atau pikirkan saat ini itu apa sih Bu?
Begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa bersalah dengan murid-murid saya di sekolah. Hal itu dikarenakan saya hanya melakukan pembelajaran secara konvensional saja Bu. Oke, jadi yang membebani ibu itu adalah rasa bersalah ibu kepada murid-murid karena pembelajaran yang ibu laksanakan itu berlangsung secara konvensional gitu ya. Kira-kira Bu, kenapa ya ibu bisa merasa seperti itu? Apakah memang pembelajaran konvensional itu ibu udah lama sih terapkan atau baru-baru ini gitu Bu? Ada juga hal lain yang mengganggu saya tadi, pertanyaan ibu yang pertama ya. Jadi saya hanya menerapkan pembelajaran itu berfokus pada tujuan pembelajaran saja, seperti itu Bu. Jadi saya tidak menyiapkan media, saya tidak sempat menyiapkan perangkat pembelajaran, saya tidak sempat mengemas pembelajaran itu menjadi menarik dan inovatif seperti itu Bu. Jadi apa adanya lah, yang penting saya ngajar seperti itu. Kalau sebelumnya itu saya termasuk guru yang rajin Bu, karena saya seperti kebalikannya seperti yang saya katakan tadi, saya dulu menyiapkan media, saya kalau saya lihat kondisi siswa itu kurang semangat, saya kemas lagi mencarikan permainan gitu misalnya, pembelajarannya dengan media yang menarik, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa seperti itu. Oke, berarti sebenarnya ini berarti ada perubahan ya dari dalam diri ibu juga dan dari dalam diri siswa juga terlihat gitu ya, dari yang mereka dari awalnya termotivasi dan bersemangat sekarang sudah mulai menurun gitu ya motivasi dan semangatnya. Nah, hal ini perubahan ini tuh ibu sadari itu sejak kapan sih Bu? Sejak saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bu. Ya, jadi dari awal mengikuti pendidikan guru penggerak itu saya juga sudah ragu apa saya bisa ya membagi waktu seperti itu. Dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menggunakan waktu luang saya di sekolah itu untuk mengerjakan tugas guru penggerak Bu. Karena saya keteteran sekali dengan waktunya yang mungkin saya mengerjakan terlalu mepet-mepet tulis. Oke, berarti tadi yang saya tangkap itu ibu keteteran waktunya, terutama ketika sudah ada, saya anggaplah tanggung jawab baru ya gitu ya di guru penggerak ini, di mana guru penggerak ini juga ibu ada kewajiban yang harus dituntaskan, yaitu mengerjakan tugas seperti itu ya. Nah, terkait dengan tadi ya Bu ya, ibu kan merasa keteteran nih waktunya, kemudian tugas sebagai guru tetap harus jalan, guru penggeraknya juga harus jalan. Nah, kira-kira ibu sudah kebayang belum ya apa sih yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi keteteran waktunya ini gitu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya harus memanajemen waktu ya, saya harus belajar memanajemen waktu seperti itu Bu. Oke, memanage waktu, mengatur waktu gitu ya. Wah, luar biasa sih itu Bu. Tahap awal yang mungkin terlihat simpel tapi itu kan perlu konsistensi gitu ya. Nah, jadi untuk manage waktunya ini seperti apa gitu ya Bu ya? Saya pengen tahu deh. Luang, saya akan menggunakan waktu luang tersebut untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jika di rumah, itu mungkin tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak itu akan saya kerjakan di rumah. Memang sebenarnya tugas dari guru penggerak itu tidak mengganggu sama sekali jam sekolah Bu. Kami diberikan tugas seperti ruang kolaborasi, kemudian ada Google Meet juga, ada elaborasi seperti itu, dan berbagai macam tugas-tugas itu sudah diatur untuk dilaksanakan di luar jam sekolah seperti itu. Jadi sebenarnya mengatur waktunya itu berarti ibu akan lakukan, kalau bisa saya konfirmasi nih ya, untuk di sekolah ibu akan fokuskan untuk tugas ibu sebagai guru, gitu ya, merancang pembelajaran, kemudian menyiapkan media kan gitu. Sedangkan untuk guru penggerak ini ibu fokuskan ketika di luar sekolah gitu ya, sebisa mungkin, karena waktu kegiatannya pun itu dimulai setelah kegiatan sekolah dan ada budgetnya ya tadi ibu bilang gitu. Oke, nah selain untuk manage waktu yang seperti tadi yang udah bagi saya itu keren ya Bu ya, ada nggak rencana lain yang bisa juga mendukung manage waktu yang ibu sudah rencanakan ini? Saya mungkin akan membuat jurnal ya Bu, jurnal kegiatan. Jadi apa sih yang akan saya lakukan di hari ini, apa yang akan saya lakukan besok, itu akan saya rangkum dalam suatu jurnal. Kemudian saya juga akan menerapkan skala prioritas ya Bu ya. Mana yang lebih baik saya akan kerjakan pada hari ini seperti itu. Jika
biar waktunya nggak mepet-mepet dulu Hmm. lah gitu pengerjaan tugas dari guru penggeraknya, biar ada waktu luang lah saya untuk mempersiapkan perangkat dan pembelajaran seperti itu. Oke, wah keren banget Rencananya sih. begitu. Ya, jadi ada membuat jurnal gitu ya, Iya. jurnalnya itu dirancang sesuai dengan apa namanya skala prioritasnya gitu ya. Jadi ibu akan mengerjakan apa yang pertama, kemudian yang kedua begitu ya. Wah, itu keren sekali sih Bu kalau bisa diterapkan. Nah, kapan nih akan ibu mulai terapkan ibu Prima? Mulai hari ini Bu ya, mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Oke, ya betul sekali. Saya suka tuh. Lebih cepat lebih baik ya. Jadi kalau hal baik itu kan nggak usah ditunda-tunda ya. Ya, benar. Oke, nah saya berharap semoga bisa terlaksana dengan segera ya. Nah, kalau ini sudah berjalan Ibu ya, Ya. dari manage waktunya udah, kemudian jurnalnya Ibu dengan skala prioritasnya itu juga bisa berjalan dengan baik. Tindak lanjut apa lagi sih yang Ibu perlukan untuk bisa menguatkan gitu loh rencana Ibu ini? Mungkin saya harus konsisten dengan apa rencana yang akan saya lakukan seperti itu. Dari yang saya sampaikan untuk membuat jurnal seperti itu, kemudian belajar memanage waktu dan memprioritaskan yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi saya akan lakukan secara konsisten. Selain itu saya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oke, berarti yang saya tangkap berarti di sini ada konsistensi dan kolaborasi ya. Jadi ibu juga perlu support dari lingkungan sekitar gitu kan ya. Oke, baik, itu luar biasa sekali sih Bu dan sungguh-sungguh menginspirasi ya. Nah, karena terbatasnya waktu nih Bu dan saya juga ada tugas lain yang harus saya kerjakan, maka untuk sesi coaching hari ini saya cukupkan. Tapi saya sangat ingin mengetahui progres dari Bu Prima nanti, jadi untuk progresnya kita bisa nanti atur lagi ya Bu ya, jadwal kapan kita bisa melakukan coaching lagi gitu, karena saya sangat ingin tahu gitu gimana sih perkembangannya, dan dengan rencana Bu Prima yang sungguh luar biasa tadi itu semoga bisa berjalan mulus dan kegiatan guru penggerak yang sedang Bu Prima jalani juga bisa lancar. Ini Bu. Ya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya. Jangan kapok-kapok ya Bu ya dengan cerita saya. Dan tentunya tidak Bu, saya juga terima kasih untuk sharingnya hari ini, jadi saya juga bisa belajar nih. Sampai jumpa lagi ya Bu Prima. Terima kasih. Selamat siang Bu Yeni. Iya, selamat siang. Bagaimana ini sesi coaching dengan rekan sejawat tadi, menyenangkan sekali ya Bu ya. Kelihatannya dari ekspresi Ibu dengan Ibu Prima tadi luar biasa. Jadi untuk sesi coaching tadi ya Bu ya, jujur menyenangkan Bu, karena apa ya, obrolannya itu bisa mengalir Bu. Jadi saya juga merasa bisa membantu begitu Bu Prima selaku coach untuk menemukan ide atau solusi apa sih yang pas untuk kendala gitu ya, tantangan yang dihadapi oleh Bu Prima begitu Bu. Dan saya juga bisa mengasah kompetensi tadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot sih Bu. Luar biasa ya Bu ya. Nah, terkait dengan kompetensi yang ada di coaching tadi Bu yang Ibu fokuskan, apakah sudah bisa Ibu terapkan dengan baik? Bagaimana menurut Ibu? Nah untuk itu ya Bu ya, jadi di awal ketika coaching itu saya merasa masih kebingungan dan kesulitan sih Bu untuk memberikan seperti apa sih pertanyaan yang berbobot yang harus saya sampaikan atau utarakan ke Bu Prima. Mungkin itu karena di otak saya udah seperti melabeli gitu, kemampuan saya di mengajukan pertanyaan berbobot masih kurang gitu. Cuma seiring coachingnya itu saya coba untuk ambil waktu sejenak gitu ya, kemudian memperhatikan pembicaraan Bu Prima dengan seksama, lalu mencoba menemukan kata kunci dari permasalahan yang dialami Bu Prima, supaya saya bisa membuat pertanyaan dari kata kunci tersebut, dan semoga saja pertanyaan yang saya sampaikan sudah berbobot ya Bu. Luar biasa ya Bu Widya sudah memahami tadi proses coachingnya seperti apa. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya terkait saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Prima ya. Ini Bu silakan. Yang pertama tadi dari pengamatan saya, di awal Ibu pada tahap identifikasi masalah, Ibu mengalami sedikit kesulitan. Dari situ rasa sepertinya seperti orang bingung ya, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot
yang sesuai dengan apa yang akan ibu fokuskan tadi ya. Nah saat seperti itu rasanya setelah ibu Prima berbicara, adanya percakapan, ibu sudah mulai membuka diri, sudah mulai muncul rasa nyaman dan percaya diri, sehingga ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang saya rasa sudah sesuai dengan apa kendala atau masalah yang dihadapi oleh Bu Prima. Ibu tadi dengan sudah cukup baik memanfaatkan kata kunci yang diucapkan oleh Koci, di mana Koci tadi Ibu Prima menyampaikan beberapa kata kunci yang terkait dengan identifikasi masalah. Selanjutnya Ibu menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, jadi saya setuju banget sih Bu dengan apa yang Ibu sampaikan dari hasil pengamatan Ibu ya, karena memang di awal saya mengalami kesulitan itu dan merasakan kebingungan gitu. Tapi di seiring berjalannya coaching ini saya menyadari Bu, ternyata kompetensi coaching ini saling terkoneksi, mereka saling terhubung gitu ya. Ketika kita bisa hadir secara penuh mendengarkan rekan coaching ini, maka kita juga bisa menentukan atau menemukan, oh ini loh kendala yang dialami, kata kuncinya dari masalah itu apa, dan akhirnya kita juga bisa menyusun gitu ya, atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu rekan coaching ini menemukan ide atau solusi dari kendala yang dihadapi. Seperti itu ya Bu ya. Ya betul sekali Bu Ida. Saya melihat dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi terkait dengan kompetensi yang Ibu fokuskan untuk pertanyaan yang berbobot, sebenarnya pada dasarnya adalah saling berintegrasi atau saling terkaitan antara satu sama lain. Yang pertama, kehadiran penuh. Bagaimana Ibu memperhatikan, Ibu sebagai coach memperhatikan coach tadi dalam berbicara atau mengungkapkan permasalahannya atau problemnya, diidentifikasi masalah dengan kehadiran penuh, dengan fokus. Selanjutnya dengan itu, setelah itu Ibu atau problemnya diidentifikasi masalah dengan kehadiran penuh, dengan fokus. Selanjutnya dengan itu, setelah itu Ibu istilahnya mendengarkan secara aktif, selain hanya fokus dengan eye contact, Ibu juga mendengarkan, sehingga dari mendengarkan tersebut Ibu bisa menghasilkan suatu pertanyaan yang terkait dengan atau sesuai dengan apa masalah yang diungkapkan oleh Ibu Prima, ya kan Bu? Ibu setuju dengan pendapat saya tadi? Setuju sekali Bu. Ya. Terus jika dari hal yang sudah Ibu lakukan tadi, dari coaching yang sudah Ibu lakukan oleh Ibu Prima, kira-kira hal apa yang terbayang yang nantinya bisa untuk meningkatkan kemampuan Ibu sebagai coach dan bisa Ibu aplikasikan secara berkelanjutan nantinya, tidak hanya saat ini tapi untuk ke depan? Ya, jadi untuk kedepannya sih ya Ibu ya, saya berharap itu saya bisa terus melatih kemampuan coaching saya, baik itu di kegiatan sekolah, interaksi dengan rekan sejawat, murid, tapi juga di kegiatan sehari-hari. Karena menurut saya coaching ini tidak hanya bisa diterapkan untuk rekan maupun murid ya Bu ya, tapi di kehidupan sehari-hari juga, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, bahkan mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Jadi waktu atau prakteknya itu lebih luas. Jadi kemampuan saya pun untuk kompetensi coachingnya ini bisa semakin meningkat. Itu sih Bu. Luar biasa sekali Bu Wida ya. Hasil observasi coaching dan diskusi kita hari ini akan saya catat pada supervisi akademik juga ya Bu, jadi bisa untuk bahan refleksi nanti untuk peningkatan kompetensi Ibu juga. Ibu Wida nanti untuk terkait penerapan teknik coaching ini juga Ibu bisa tetap terapkan secara berkelanjutan ya Bu. Yes, siap Ibu. Nah, sebagai pertanyaan penutup ya, apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran coaching kita pada pagi hari ini? Oke Bu, jadi dari kegiatan kita hari ini Bu ya, yang saya pelajari dan saya bisa ambil gitu pengalamannya, pertama itu saya bisa mengidentifikasi apa kekurangan atau kelemahan saya terkait dengan coaching gitu ya, dimana tadi kan di awal Ibu menanyakan kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan, kemudian pada saat praktik coaching itu saya bisa mengasah kompetensi yang saya rasa tadi masih perlu ditingkatkan dalam diri saya. Dan yang terakhir dari sesi kita
setelah observasi ini pasca ini, ibu juga mengajak saya untuk merefleksi. Jadi selain yang sudah saya lakukan itu, apa kira-kira tindak lanjut yang harus saya lakukan sehingga apa yang sudah kita lakukan hari ini tidak berhenti di sini saja gitu sih Bu. Nah, luar biasa sekali Bu Wida ya. Kegiatan pada hari ini itu sangat luar biasa menginspirasi, baik dari Ibu Wida sebagai coach maupun saya bergerak sebagai supervisor. Kita bisa mampu saling merefleksi ya satu sama lain, dan saya berharap nanti lebih mengalami peningkatan lagi, terutama dalam coaching dengan rekan sejawat, maupun nanti bisa diterapkan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah lainnya ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu Wida, semoga nanti harapan atau yang menjadi harapan kita bersama, baik Ibu Wida secara pribadi juga bisa tercapai. Senang sekali bertemu dengan Ibu dalam kegiatan ini, semoga kita bertemu di kegiatan coaching lain. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi. Iya.